Selamat berjumpa kembali dalam seri pendalaman firman Tuhan, Kristus kebenaran dan kemenangan kita bagi segala bangsa. Judul pembahasan firman Allah kali ini adalah segala tulisan yang diilhamkan. Judul kali ini tidak berdiri sendiri, sebab judul ini dikutip langsung dari buku 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi sebagai berikut. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Paling sedikit ada 3 bagian besar yang menjadi pokok bahasan yang akan kita ikuti pada saat ini. Saya membaginya dalam 3 bagian besar. Yang pertama, segala tulisan. Apa yang dimaksud dengan segala tulisan di dalam ayat ini? Yang kedua, kita akan coba melihat pengertian diilhamkan Allah. Kemudian yang terakhir, kita akan coba lihat manfaat dari tulisan-tulisan yang diilhamkan tersebut. Sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala sejenak dan marilah berdoa. Bapa, sudah siap kami mendalami firman-Mu, sucikan hamba-Mu, berkati pemirsa kami dan kami sekalian yang ada kesempatan mendengar firman ini, agar kuasa firman tidak akan berlalu dengan sia-sia dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian pertama dari pembahasan kita adalah segala tulisan. Sebelum kita melihat apa yang dimaksud dengan segala tulisan di dalam ayat ini, untuk memahaminya sangat penting untuk saudara dan saya melihat konteks dari ayat tersebut. Sangat menarik oleh sebab segala tulisan yang disinggung tidak lain adalah ayat sebelumnya yang saudara dan saya boleh baca, yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sangat jelas di dalam konteks ayat 16 tadi bahwa segala tulisan yang dimaksud adalah yang terdapat dalam ayat 15, tidak lain adalah kitab suci. Kitab suci adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kitab suci yang dimaksudkan dalam ayat 16 adalah kitab suci yang beredar pada saat itu. Di zaman tulisan ini dikeluarkan, kita semua tahu bahwa kitab suci yang beredar saat itu tidak lain adalah kitab-kitab perjanjian lama. Kitab-kitab perjanjian lama yang dikelompokkan sebagai perjanjian lama terdiri dari 5 buku Musa, kemudian ditambah dengan 34 buku-buku yang lain, yang akhirnya berjumlah 39 buku, yang belakangan sekali lagi dikelompokkan sebagai kitab-kitab perjanjian lama. Jangan lupa bahwa kitab suci perjanjian lama adalah tulisan-tulisan yang diinspirasikan oleh Allah sendiri. Ada prinsip yang paling penting yang harus kita ingat. Prinsip itu adalah sebagai berikut. Kitab suci yang dikategorikan kelompokkan sebagai perjanjian lama, semuanya diilhamkan oleh Allah, dan karena diilhamkan oleh Allah, jangan pernah kita mengabaikan ajaran-ajaran perjanjian lama. Bahkan
Jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa buku-buku perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi. Ingat, 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan bahwa kitab suci ini, kitab suci perjanjian lama dalam konteks ini disebutkan akan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tidak salah. Perjanjian lama berisi, inti dari semua isi perjanjian lama adalah bercerita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita akan kehilangan pengetahuan keselamatan kalau perjanjian lama ini tidak diperhatikan dan kita tidak menggunakannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini dikuatkan juga oleh Ibrani pasal 1 ayatnya yang pertama. Tulisan perjanjian lama berbunyi sebagai berikut. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Zaman dahulu kala Allah berbicara. Ingat, ini adalah ucapan Allah yang diberikan dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi-nabi yang menulis kitab-kitab perjanjian lama tersebut. Bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah perjanjian baru bisa dikelompokkan ke dalam segala tulisan ini? Ingat, kalimatnya adalah segala tulisan yang diilhamkan. Artinya, apapun tulisan itu, ketika itu diilhamkan, itu akan menolong manusia di dalam perjalanan keselamatannya. Ayat 2 buku Ibrani merujuk kepada perjanjian baru. Berbunyi sebagai berikut. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sesudah perjanjian lama, maka pada zaman akhir Tuhan berbicara kepada manusia lewat anaknya. Dan semua itu dituliskan dalam tulisan-tulisan perjanjian baru. Yesus Kristus mempunyai murid-murid dan rasul. Dan rasul-rasul ini dia mencatatkan peristiwa kehidupan pekerjaan pelayanan Yesus Kristus. Contoh, Rasul Petrus dikutip dalam Yohanes 21 ayat 24. Yohanes mengatakan, Petrus dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Murid-murid Yesus mencatatkan semua kehidupan Yesus karena mereka hidup bersama-sama dengannya. Bahkan Injil yang ada kita baca dalam kitab-kitab perjanjian baru, itu semuanya tidak lain adalah ditulis oleh murid rasul-rasul Yesus, murid-murid Yesus yang mendapatkan penglihatan dari Allah sendiri atau yang mereka alami sendiri dengan digerakkan oleh Roh Allah. Itu sebabnya Yohanes di Pulau Patmos mendapat penglihatan petunjuk sorga. Yohanes 21 ayat 25 untuk mencatat apa yang dia telah terima. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Luar biasa, saudara-saudara. Rupanya tidak semua kehidupan Yesus itu dicatatkan. Kalau mau dicatatkan semuanya, maka tidak cukup untuk mencatatkannya. Terlalu banyak. Cukuplah apa yang sudah tersedia. Sekali lagi, ada begitu banyak penulis yang telah menulis buku-buku perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengan profesi yang berbeda-beda. Dalam rentang waktu lebih dari 1.500 tahun. Jarak dari penulis yang pertama sampai penulis yang terakhir.
Namun demikian, ini yang luar biasa saudara-saudara sekalian. Tetap semuanya itu membicarakan hal yang sama, yaitu rencana keselamatan bagi manusia di dalam Yesus Kristus. 39 buku-buku perjanjian lama ditambah dengan 26 buku-buku perjanjian baru, 66 buku. Semuanya itu bercerita tentang rencana keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bukankah ini satu kabar baik? Inilah yang dimaksud dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan ini adalah seluruh kitab-kitab yang ada, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sekarang pertanyaan muncul. Jika demikian, apa yang menyebabkan sehingga tulisan-tulisan tersebut, walaupun ditulis oleh orang-orang yang berbeda dalam rentang waktu yang cukup panjang, mengapa sehingga pembicaraan dan ide dari setiap tulisan mereka ini adalah satu? Jawabannya tidak lain adalah karena ada Allah. Satu Allah yang mengilhamkannya. Tidak ada 2-3 Allah yang mempunyai ide yang berbeda. Hanya satu Allah yang mengilhamkannya, dan itu tidak diragukan lagi. Itu sebabnya bagian kedua dari pembahasan kita adalah diilhamkan Allah. Apa yang dimaksud dengan diilhamkan Allah? Bahasa aslinya, bahasa Greka, theopnestos, diterjemahkan adalah inspired by God. Diinspirasikan oleh Allah. Segala tulisan yang diinspirasikan oleh Allah. Terjemahan lain menyebutkan diinspirasikan ini adalah God breathe, nafas Allah, suara Allah, firman Allah, petunjuk Allah. Semua tulisan kitab suci adalah firman yang dikaruniakan kepada manusia melalui para nabi atau rasulnya, melalui berbagai cara. Tapi semua adalah karena sumbernya satu, digerakkan oleh roh Allah, suara Allah. Pertanyaan muncul, bagaimana saya tahu bahwa tulisan-tulisan ini berasal dari Tuhan? Ini yang harus kita cari tahu. Di dalam kitab suci kita dapatkan beberapa cara Allah menyampaikan firman-Nya melalui hambanya, para nabi atau para rasul. Menarik sekali, oleh sebab ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah masih saja berbicara dengan hamba-hambanya. Bahkan bagian yang pertama adalah Allah berbicara secara langsung. Contoh banyak sekali di dalam kitab suci. Nabi Nuh, ketika Tuhan sudah mengambil keputusan untuk menghapus seluruh makhluk hidup karena begitu jahat, Tuhan berbicara langsung kepada Nuh. Dia berkata dalam Keluaran 3 ayat 14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kita tahu percakapan selanjutnya. Musa, ketika Allah berencana untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Allah memilih seorang nabi, yakni Nabi Musa. Peristiwa Allah memanggil hambanya Musa sebagai utusan untuk maksud tersebut terjadi di sebuah padang Midian. Ingat, terjadi di sebuah padang. Ketika dia sedang mengembalakan ternak. Tiba-tiba dia melihat satu penglihatan aneh. Di situ ada semak belukar yang kelihatan seperti terbakar tetapi tidak. Tiba-tiba dia mendengar satu suara. Banyak percakapan yang terjadi. Tetapi ayat itu mengatakan
suara itu ternyata adalah suara Tuhan. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Dengan kata lain, Aku sudah memilih engkau Musa untuk diutus kepada orang Israel. Bayangkan saudara-saudara, Musa mendengar langsung suara Tuhan. Saya tidak tahu kalau di antara permisa ada yang sudah pernah mendengarkan suara Tuhan langsung. Saya sendiri belum pernah mendengarkan suara Tuhan. Tapi itu yang terjadi, saudara-saudara. Musa langsung mendengarkan suara Tuhan. Kemudian, perhatikan bahwa Allah berbicara secara langsung, suara Allah terdengar, tidak dalam mimpi. Cara seperti ini banyak kali Allah lakukan dalam menyampaikan firman-Nya kepada manusia dalam kehidupan perjanjian lama. Banyak sekali contoh, Nuh, Abraham, Musa, dan lain-lain. Dengan demikian Allah berbicara secara langsung, sangat lazim dilakukan. Saudara-saudara, mari kita lihat sedikit bahwa rupanya Tuhan ketika Dia mau menyampaikan sesuatu kepada manusia, Dia memilih seorang yang sangat istimewa yang disebut sebagai nabi. Tidak sembarang, tidak semua manusia dipilih untuk menjadi juru bicara Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 8 berkata, "Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan." Kita kenal sekarang dapat istilah nabi. Hamba-hambanya sebagai utusannya ini disebut sebagai nabi. Tentu untuk laki-laki nabi, sedangkan untuk perempuan dikenal sebagai nabiah. Dan dalam kitab suci kita tahu ada begitu banyak dicatatkan nabiah. Nabiah seperti Miriam, Deborah, Hulda. Sementara pekabaran mereka disebut nubuat atau nubuatan. Mari kita lihat sedikit pengertian dari kata nabi ini. Di dalam buku Ibrani, kata Ibrani ada dua kata yang sering digunakan bergantian satu dengan yang lain. Yang pertama, kata roeh. Kata ini diterjemahkan sebagai pelihat. Jadi nabi itu adalah pelihat. Yang dimaksudkan dengan pelihat ini adalah, menurut Alkitab Sabda.org, pelihat ini menunjukkan kemampuan khusus dari seorang untuk melihat kenyataan rohani dan hal-hal masa depan. Ini yang menarik. Seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi nabinya diberikan karunia istimewa supaya dia bisa melihat keadaan rohani dari umat atau manusia. Dia bisa tahu kalau umat ini sudah dalam kejahatan dan dia memperingatkan dan menguatkan kehidupan kerohanian mereka. Sementara orang lain tidak mau menyebut dosa itu dosa, maka nabi datang menyatakan dosa itu dosa. Kemudian yang kedua, mereka juga disebut pelihat karena mereka sanggup untuk menyampaikan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di kemudian hari. Apa yang akan terjadi? Cara Tuhan memberikan karunia-karunia ini dilanjutkan dalam keterangan itu adalah sebagai seorang pelihat. Nabi menerima semua petunjuk ini dalam bentuk mimpi dan penglihatan. Dan pernyataan Allah yang memungkinkan dia untuk menyampaikan realitas rohani itu kepada umat Allah. Dengan kata lain, mereka, Nabi ini ada pelihat, sanggup melihat keadaan rohani. Saat yang sama mereka juga diberikan kemampuan untuk bisa melihat hal-hal yang akan datang karena Tuhan mengaruniakannya. Dan mereka bisa mendapatkannya itu melalui mimpi maupun penglihatan. Yang berikut,
roh, kemudian yang kedua adalah kata nabi itu sendiri. Menarik oleh sebab kata nabi itu bisa berarti mengeluarkan kata-kata yang berlimpah-limpah dari pikiran Allah oleh roh Allah. Luar biasa, jelas sekali. Jadi nabi ini adalah ketika dia berbicara, dia sedang mengeluarkan kata-kata yang banyak berlimpah-limpah pikiran Allah atau roh Allah yang menggerakkannya. Kalau Allah ingin menyampaikan banyak hal, maka roh Allah akan berbicara kepada mereka, mengaruniakannya kepada mereka. Contoh, Nabi Musa dikenal adalah penulis 5 buku Musa. Bukan sedikit 5 buku Musa yang ditulis olehnya. Kalau saudara lihat secara detail 5 buku Musa diukur di dalam kekuatan manusia, itu adalah mustahil. Kecuali ada roh Allah yang menggerakkannya. Roh Allah yang menjamah dia sehingga dia sanggup mengingat detail peristiwa dari kejadian sampai kehidupannya. Sebelum dia terganti oleh Joshua sesudah dia meninggal dunia. Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi roh Allah atau Allah sendiri yang berperan di dalam melaksanakan pelayanan kepada manusia, pekerjaan pelayanan Tuhan kepada manusia melalui hamba-hambanya. Bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah di perjanjian baru ada nabi? Kisah 13 ayat 1. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Disebutkan nama mereka Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, bahkan Saulus yang kita kenal sebagai rasul, utusan. Kita kenal sebagai rasul atau utusan Allah. Kita dapatkan sekarang bahwa pada saat murid-murid Yesus ini disiapkan untuk menjadi alat Tuhan menyebarkan kabar baik, disiapkan untuk siap menulis tulisan-tulisan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ayat 2 Kisah pasal 13. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Kembali lagi ini sangat penting. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Peran Roh Kudus, Roh Allah, mengurapi hamba-hambanya para rasul. Sejak dari awal perjanjian lama para nabi sampai di zaman perjanjian baru, peran Roh Kudus sangat besar. Tidak heran kalau Rasul Petrus berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ketika seseorang berbicara atas nama Allah, bukan karena kekuatannya, tapi semua itu adalah dorongan Roh Kudus. Kita barusan saja melewati pembahasan tentang Allah berbicara langsung. Bisa suaranya kedengaran, bisa juga oleh bisikan Roh Kudus. Namun, yang kedua, selain Allah berbicara langsung dan melalui bisikan Roh Kudus, kita sudah baca tadi, bahwa Allah juga bisa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada umatnya melalui mimpi dan penglihatan. Melalui mimpi dan penglihatan. Bilangan 12 ayat 6 mengatakan, berfirmanlah ia, dengarkan firman Allah, firmanku ini. Jika ada di antara kamu seorang nabi. Ya, kembali lagi. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku di dalam 2 hal. Penglihatan, dan aku akan berbicara dengan dia dalam mimpi. Rupanya penglihatan dan mimpi adalah cara yang lain Tuhan menyampaikan kehendak dan firman-Nya kepada para nabi. Saya tidak tahu saudara-saudara, kalau saudara pernah bermimpi,
Kemudian saudara tahu bahwa ini mimpi dari Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi suatu kali ada seorang raja bermimpi. Dan anehnya raja ini ketika dia bermimpi, besok dia lupa mimpinya. Kita kalau bermimpi biasanya kita ingat mimpi kita. Raja ini lupa mimpinya. Dan disebutkan dalam Daniel pasal 2, tidak lain raja tersebut adalah Raja Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 3, kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena aku ingin mengetahui mimpi itu. Dia sangat gelisah oleh sebab dia sudah lupa dan dia suka sekali mau cari tahu apa mimpinya. Dia tahu di dalam kerajaannya ada banyak ahli nujum, ahli mimpi, orang-orang pintar yang biasa menafsir mimpi kalau dia sampaikan mimpinya. Tapi kali ini sangat sulit oleh sebab yang dia mau cari tahu adalah mimpinya. Saat yang sama dia juga mau cari tahu artinya. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Sehingga ketika pertemuan itu terjadi, mereka mengeluh. Biasa kami menafsirkan mimpi setelah mimpi disampaikan. Kali ini permintaan raja terlalu berat. Ceritakan mimpi itu baru kami tafsirkan. Marah Raja Nebukadnezar sehingga dia mengeluarkan titah. Kamu ini hanya mengulur waktu saja. Masa boleh kamu tidak bisa melakukannya? Kamu ini kan ahli-ahli. Akhirnya dia keluarkan perintah. Kalau kamu tidak sanggup menceritakan mimpi saya, menceritakan artinya, maka kamu semua akan dibinasakan. Sayangnya, Nabi Daniel ada di dalam kelompok tersebut. Kelompok orang-orang pintar. Dan dia menjadi sasaran keputusan itu. Dia akhirnya bermohon supaya kalau boleh diberi waktu. Dia mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka, menyelamatkan mereka. Benar saudara-saudara. Setelah berdoa dan berpuasa. Alkitab katakan dalam Daniel pasal 2 ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Pendek cerita, Daniel menerima mimpi yang sudah dilupa oleh Nebukadnezar. Saat yang sama artinya kemudian disampaikan kepada raja. Semua terselamatkan. Saudara tahu mimpi ini sangat istimewa. Karena mimpi ini tidak sembarang mimpi. Mimpi ini adalah satu nubuatan perjalanan sejarah. Sejak bangsa Babel berkuasa sampai kepada perjalanan sejarah sesudahnya. Bangsa-bangsa yang akan berganti dari satu zaman ke zaman yang lain. Sampai kepada zaman perjanjian baru. Sampai kepada zaman, bahkan zaman kita. Tidak berhenti di situ. Bahkan sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Luar biasa. Mimpi Daniel pasal 2. Saudara boleh membacanya sesudah pembahasan ini sangat menarik. Saudara boleh membacanya dan kiranya Roh Kudus akan memberkati saudara untuk mengerti perjalanan sejarah yang diungkapkan oleh seorang nabi utusan Tuhan di dalam satu penglihatan malam. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingat, selain mimpi penglihatan, nabi-nabi banyak mendapatkan penglihatan-penglihatan. Abraham mendapat penglihatan dari Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, aku perisaimu. Upamu akan sangat besar. Penglihatan-penglihatan. Saudara-saudara, setelah para hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan telah menerima firman Tuhan. Baik itu oleh dorongan Roh Kudus bicara langsung maupun melalui mimpi dan penglihatan-penglihatan. Mereka kemudian menuliskan apa yang mereka sudah terima. Keluaran 24 contohnya ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman itu.
Saudara, Musa menuliskan segala firman itu. Buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan ditulis oleh Musa, kita percaya. Saudara bisa bayangkan Musa menceritakan peristiwa penciptaan dunia secara detail. Kisah-kisah ini kalau bukan karena Roh Kudus yang mengilhami, kalau bukan karena Allah yang mengilhami, akan sulit dimengerti oleh manusia. Demikian juga dengan catatan-catatan sejarah. Sejarah raja-raja Yehuda dan Israel. 2 Tawarik 32 ayat 32. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos. Dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Yesus menguatkan hal tersebut. Yesus berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Nabi Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Perhatikan, buku-buku yang ada di Perjanjian Lama tidak lain adalah bercerita tentang Yesus Kristus. Semuanya menceritakan dan ditulis untuk menjadi kesaksian bagi generasi selanjutnya. Perjanjian Lama ditulis. Perjanjian Baru juga ditulis. Wahyu 1 ayat 11 berkata sebagai berikut. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Apa yang nabi-nabi lihat ditulis. Apa yang rasul-rasul lihat ditulis. Apa yang diilhamkan ditulis. Apa yang mereka dengar ditulis. Baik kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru, semuanya ditulis. Pada 2 bagian pertama kita sudah lewati dari pembahasan kita. Sebelum kita masuk bagian akhir dari pembahasan kita, maka saya ingin mengulangi prinsip-prinsip yang sangat penting dalam tulisan yang diilhamkan. Pertama, Allah adalah sumber firman. Idenya hanya datang dari satu oknum. Yang kedua, para penulis boleh banyak. Para nabi, rasulnya adalah utusan Allah, juru bicara Tuhan. Ketiga, mereka menerima firman. Bisa secara langsung, bisa oleh dorongan roh, bisa melalui mimpi atau penglihatan-penglihatan. Dan yang keempat, mereka menulis firman Allah. Saudara-saudara yang kekasih, tibalah saatnya kita berada pada bagian akhir. Sebelum bagian akhir, ada satu pertanyaan yang sangat penting yang harus dijawab. Kita sudah lihat Allah bersabda melalui nabinya di Perjanjian Lama. Ada tulisannya. Kita sudah melihat Tuhan bersabda melalui rasulnya dituliskan dalam Perjanjian Baru. Tapi pertanyaan yang besar jangan sampai kita lewatkan saat ini. Apakah ada petunjuk kitab suci yang menjelaskan bahwa pada waktu-waktu kemudian Tuhan bisa mengilhamkan seseorang, atau Tuhan berbicara kepada seseorang dalam bentuk mimpi dan memberikan penglihatan-penglihatan, sehingga kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi sekarang dan akan terjadi di kemudian hari. Menjelang hari Tuhan yang dahsyat, hari kedatangannya. Apakah masih ada petunjuk yang Tuhan akan berikan? Kalau kita membaca buku Yoel pasal 2, ada konteks peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yoel 2 ayat 28 sampai 32, ayat-ayat ini dituliskan 800 tahun sebelum Masehi, sekitar 800 tahun. Tapi sudah dinubuatkan apa yang akan terjadi pada saat itu. Disebutkan, saya mulai dengan ayat 30 dan 31 lalu saya kembali ke ayat 28. Mari kita lihat. Ayat 30.
Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Ini bercerita tentang keadaan yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita kembali ke ayat 28 sehubungan dengan pelajaran kita, dia berkata sebagai berikut. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka ada anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Perhatikan kata nubuat. Ada Roh Kudus, ada nubuat. Roh Kudus dicurahkan, laki-laki perempuan akan bernubuat di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus. Orang-orang tuamu akan mendapat mimpi, turun-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orang mudamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ternyata ada petunjuk Tuhan bahwa di akhir zaman bisa muncul seorang yang dikaruniai oleh Roh Kudus dan akan bernubuat dan mendapat penglihatan-penglihatan. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Perhatikan, ada nubuatan di dalam buku Wahyu yang bercerita tentang hal yang sama. Tadi pagi kita sudah belajar satu pelajaran yang sangat baik, bercerita tentang ciri-ciri gereja yang benar. Dan ayat ini dikutip, Wahyu 12 ayatnya yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Perhatikan, setan dalam hal ini naga disimbolkan marah kepada perempuan. Perempuan ini adalah simbol gereja, kita sudah belajar tadi. Dan dia akan memerangi gereja ini, bahkan memerangi keturunannya yang lain. Siapa yang diperangi? Ada dua ciri yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu mereka yang menuruti hukum-hukum Allah. Sudah dibahas tadi. Tapi yang saya mau bahas, memberikan perhatian khusus pada saat ini adalah yang kedua, yang memiliki kesaksian Yesus. Pertanyaan muncul, ya semua gereja percaya kepada Yesus dan kesaksiannya. Tapi jangan lupa buku Wahyu adalah buku yang penuh dengan makna, penuh dengan simbol. Kita harus cari tahu ayat-ayat yang lain apa yang dimaksud dengan kesaksian Yesus, dan kita dapatkan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 10 sempat dibacakan tadi. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kembali sudah ada roh Allah, kemudian ada nubuat, karunia roh nubuatan. Wahyu 19 ayat 10. Dan kalau kita gabungkan ayat ini, kita akan dapatkan sebagai berikut. Marahlah setan kepada gerejanya, kepada perempuan itu, memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus yang memiliki roh nubuat. Luar biasa. Allah di akhir zaman akan menyediakan karunia nubuat kepada gereja terakhir menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Pertanyaan muncul, apakah gereja ini benar-benar memiliki seorang yang mempunyai karunia nubuatan? Apakah seorang tersebut pernah meninggalkan tulisan-tulisan selain dia menerima penglihatan? Apakah dia juga meninggalkan tulisan-tulisan hasil dari penglihatannya? Ternyata nubuatan Yohanes pasal 12 ayat 17 telah digenapi. Karunia roh nubuat telah ada pada gereja yang benar itu. Roh nubuat telah ada pada gereja yang menuruti hukum-hukum Allah. Karunia nubuat telah ditulis dalam bentuk tulisan-tulisan yang diilhamkan. Mungkin ada yang bertanya di antara saudara-saudara yang ingin mengetahui isi tulisan-tulisan yang ditulis tersebut. Apakah benar-benar isi tulisannya diilhamkan atau tidak? Sebelum saya tunjukkan beberapa tulisan tersebut, mari kita lihat bagian akhir dari ayat yang menjadi dasar pembahasan kita. 2 Timotius 3 ayat 16.
Segala tulisan ilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apakah ada manfaat tulisan-tulisan yang dikaruniakan kepada gereja yang terakhir ini? Apakah nasihat-nasihatnya memberikan manfaat? Saya akan memberikan sedikit contoh-contoh dari tulisan-tulisan yang diilhamkan yang sudah sempat ditulis. Di sini ada buku-buku praktis. Sudah ditulis dalam bentuk buku. Membina keluarga baik. Saudara, masa keluarga ada tulisannya yang sangat praktis sehubungan dengan membina keluarga bahagia. Mengajar anak-anak bertanggung jawab. Kemudian membina keluarga sehat. Membina pola makan dan diet. Membina pendidikan sejati. Membina kehidupan abadi. Kebetulan ada di depan kita. Kalau saudara melihat pada bagian pertama yang saya sedang angkat. Inilah kelima buku petunjuk praktis. Petunjuk praktis membina keluarga bahagia dan seterusnya. Saudara boleh membacanya. Saya menunjukkannya di tempat ini. Tapi kalau saudara kesempatan, saudara boleh memilikinya. Tulisan ini ditulis oleh seorang yang bernama Ellen G. White. Terlahir November 26, 1827 dan meninggal 16 Juli 1915. Kalau saudara ketik Wikipedia mencari tahu biografi Ellen G. White, saudara akan dapatkan hal yang luar biasa. Majalah Swing Stones Magazine menceritakan bahwa Ellen G. White adalah termasuk dari 100 orang yang sangat berpengaruh sepanjang zaman. Dan kemudian tulisan-tulisannya masih mempengaruhi kehidupan manusia sampai saat ini. Luar biasa. Ellen White, mari kita lihat. Dia hidup pelayanannya 70 tahun. Dalam 70 tahun dia telah menulis 80 buku. Di depan saya ini, baru berapa buku ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 buku. Tapi jangan lupa, bukan hanya 14 buku yang telah ditulisnya. 80 buku dalam 70 tahun. Kalau kita bagi berarti setahun lebih dari satu buku yang dia sudah tulis. Ada 200 traktat yang dia sudah tulis. Ada 4.600 artikel yang sudah ditulisnya. Dan 60.000 halaman khotbah kesaksian dan surat-surat. Saudara bisa bagi setahun berapa dia telah menulisnya. Luar biasa. Siapa Ellen G. White? Dia tidak sekolah. Bahkan tidak tamat SD. Dia bukan profesor, bukan doktor, bukan ahli teologi. Tapi perhatikan apa yang dia sudah tulis. Luar biasa. Dan yang lebih istimewa, dia telah menerima lebih dari 2.000 penglihatan. Bukan hal yang biasa. Ini adalah hal yang luar biasa. Kalau bukan karena dia menerima roh Allah, karunia nubuatan, mana boleh dia bisa menuliskannya. Dan tulisan-tulisannya ini sangat begitu luar biasa. Sehingga banyak yang sudah menggunakannya. Ahli-ahli teologi banyak mengutip tulisan-tulisannya. Banyak sudah membuktikan kebenarannya. Tidak heran. Jangan heran. Kalau dalam kehidupan kenabian, kehidupan karunia roh, nubuat yang dimiliki oleh jemaat adalah penggenapan dari Yoel 2 ayat 28. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan banyak sekali kutipan yang menakjubkan. Ada satu kutipan yang luar biasa dalam buku Membina Pendidikan atau buku pendidikan yang sangat terkenal, yaitu halaman 56 buku pendidikan. Berbunyi sebagai berikut. Kebutuhan terbesar dunia ialah kebutuhan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang dalam hatinya, hati sanubarinya adalah setia dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa.
Dari mana ini inspirasi ini, kalimat-kalimat ini? Sekarang ini banyak orang korupsi. Kita banyak melakukan dosa. Kita tidak jujur. Manusia tidak takut lagi berbuat dosa. Ingat, kutipan ini berasal dari sorga. Diinspirasikan oleh Tuhan. Kebutuhan terbesar dunia adalah kebutuhan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Luar biasa. Kalau saja orang mempraktekkan isi kutipan ini yang begitu inspiratif, maka saya pikir dunia ini akan aman. Dia lanjutkan. Manusia yang kata hatinya setia kepada tugas seperti jarum kompas, yang selalu menuju ke kutub utara. Manusia yang mau berdiri untuk kebenaran walau langit runtuh. Masih banyak lagi kutipan-kutipan yang luar biasa. Tulisan-tulisan yang diinspirasikan. Ada satu tulisan yang sangat menggugah hati saya. Kebahagiaan sejati, buku Kebahagiaan Sejati halaman 36. Kristus Yesus menyelamatkan orang berdosa. Kita ini banyak melakukan dosa. Kadang-kadang kita bergumul dengan pelanggaran. Dan kita berpikir, aduh Tuhan, apakah Engkau masih mengampuni dosa saya? Ingat, tulisan ini mengatakan, apabila setan datang mengatakan kepadamu, engkau adalah seorang yang besar dosanya, pandanglah kepada juru selamatmu dan bicaralah mengenai pengorbanannya. Itulah yang dapat membantu engkau memandang kepada terangnya. Akui dosamu, bahkan katakan kepada musuh itu, Kristus Yesus sudah datang ke dunia dan menyelamatkan orang berdosa. Dan engkau pun dapat diselamatkan oleh kasih-Nya yang tiada taranya. Siapa yang memberikan inspirasi ini? Manusia profesor biasa tidak sanggup menuliskan kata-kata inspiratif. Kalau bukan karena dikaruniakan oleh Roh Allah. Satu yang saudara dan saya harus ingat. Yesus pernah memperingatkan. Sebab Mesias palsu dan Nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda dahsyat, mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka yang menyesatkan orang pilihan juga. Kita sudah membahas bahwa pada akhir akan ada hamba Allah, karunia nubuat akan muncul. Tapi juga akan ada nabi-nabi palsu yang akan. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa membedakan nabi ini palsu atau asli? Dalam buku artikel Oktober 14, 2014, keluar artikel The Gift of Prophecy, Testing a Prophet, menguji seorang nabi. Disebutkan di situ ada beberapa cara kitab suci menguji nabi. Yang pertama, kalau saudara mau tahu satu nabi ini utusan Allah atau tidak. Pertama, dia, nabi itu, harus mendapatkan penglihatan dari Allah. Bilangan 12:6. Lalu berfirmanlah dia, dengarlah firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Dalam penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi saudara mau tahu dia ini nabi benar, tanya dulu dapat penglihatan atau dapat mimpi. Hamba Tuhan Ellen White selama 70 tahun telah menerima lebih dari 2.000 khayal atau mimpi-mimpi yang mengandung nubuatan. Yang kedua, menguji nabi palsu atau tidak. Dia harus sejalan dengan kitab suci. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar. Pengajarannya harus selaras dengan kitab suci. Ini adalah contoh tulisan-tulisannya. Saudara boleh membaca semuanya. Dan saya menjamin tidak ada satupun yang bertentangan dengan kitab suci. Dia meninggikan kitab suci, dia meninggikan Yesus Kristus. Yang ketiga, dia harus menyaksikan tentang Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu yang akan muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita bisa menguji. Saudara bisa menguji apakah yang disampaikan ini adalah berasal dari roh Allah. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah mengenai roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari roh Allah. Kita ambil satu kutipan yang dia tulis.
Saksiat bagi sidang halaman 24. Yesus sebenarnya dapat tinggal di sisi Bapanya. Ia dapat tinggal tetap dalam kemuliaan sorga dan penghormatan malaikat-malaikat. Tetapi ia memilih mengembalikan tongkat kerajaan kepada tangan Bapanya dan mengayunkan langkah dari tahta itu ke bumi ini, agar ia dapat membawa terang kepada mereka dalam kegelapan dan hidup mereka yang sedang binasa. Dia mengangkat tinggi Yesus dan bercerita bahwa Yesus adalah utusan menjadi sarana keselamatan. Yang keempat, dari buahnya kita dapat melihat bukti menghidupkan firman. Dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Ingat, kehidupannya 70 tahun disebutkan. Kehidupan Nyonya White 70 tahun. Dalam artikel itu disebutkan Ellen White hidup dan bekerja selama 70 tahun di bawah pengawasan jutaan orang. Sebagian orang skeptis, ada yang ragu-ragu, ada yang curiga, dan beberapa kasus secara terbuka bermusuhan. Kalau saja mereka dapatkan kesalahan, pasti mereka sudah serang. Setiap kesalahan, ketidakkonsistenan telah dan dapat diekspos. Dan lawan-lawannya pasti puas. Tapi meskipun demikian, buah dari kehidupan dari hamba Tuhan ini dan kerja keras membuktikan ketulusan semangat dan kesalehannya. Bagian yang terakhir, ujian Nabi yang benar. Nubuatannya digenapi. Yeremia 28 ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus Tuhan. Pertanyaan, apakah hamba Tuhan memiliki nubuatan yang telah digenapi? Ada begitu banyak, saya tidak akan menceritakan kepada saudara-saudara pada saat ini. Tetapi ada satu nubuatan yang dikeluarkan 21 April 1890. Perhatikan, 21 April 1890. Dicatatkan dalam majalah mingguan Science of the Times. Saudara-saudara, apa nubuatan yang disebutkan secara singkat? Secara singkat, ini bahasa aslinya. Secara singkat, nubuatan ini ada terdiri dari 7 nubuatan sekaligus. Ingat, tahun 1890 dinubuatkan 7 hal. Yang pertama, Tuhan akan bangkit mengguncang dunia. Kedua, kita akan melihat masalah di semua sisi. Ketiga, ribuan kapal akan tenggelam. Keempat, angkatan laut akan tenggelam. Kelima, jutaan nyawa akan dikorbankan. Keenam, kebakaran akan terjadi secara tak terduga. Yang ketujuh, kecelakaan kereta api akan lebih sering. Apakah semua ini sudah digenapi? Ada beberapa yang saya akan kutip. Bagian yang pertama, Tuhan akan bangkit mengguncangkan bumi. Ingat, ini disebutkan 1890. Kita tahu yang dia maksudkan sini adalah tidak lain gempa bumi dan yang hal-hal yang mengguncangkan bumi. Memang pernah terjadi atau sering terjadi gempa bumi di saat zaman dia hidup. Tetapi perhatikan tahun-tahun sesudahnya. Gunung api meletus Pelée 1902. 30.000 orang tewas. Gempa bumi di San Francisco 1906, 500 orang tewas. Gempa bumi tahun yang sama Chili 1.500 orang tewas. Gempa bumi di Kingston, Jamaika 1.100 orang tewas. Kemudian gempa bumi Sisilia 1908, 76.000 orang tewas. Gempa bumi Messina Italia 1908, 200.000 orang tewas. Gempa bumi Costa Rica 1.500 orang tewas. Turki 3.000 orang tewas. Dari tahun 1902 sampai 1912, 10 tahun, lebih dari 300.000 jiwa tewas karena gempa bumi dan gunung meletus. Yang kedua, ribuan kapal laut tenggelam. Ingat, 1890. Mau bilang kapal laut tenggelam itu sangat jarang dan tidak terdengar. Tapi tahukah saudara? Tahukah saudara? Menjelang Perang Dunia Pertama,
Perang Dunia Pertama 1915. Beberapa tahun sesudah nubuatan ini dikeluarkan. Saudara tahu, dalam perang tersebut disebutkan ada 15.000 kapal yang tenggelam. Tidak pernah muncul dalam pikiran orang nubuatan ini digenapi. Berapa orang yang meninggal? Disebutkan 40 juta orang yang meninggal oleh sebab jutaan nyawa dikorbankan nubuatan tahun 1900. 40 juta orang meninggal. Bagian yang terakhir. Kita sekarang sedang mengalami pandemi COVID-19. Apakah ada karunia nubuatan untuk pandemi COVID-19? Roh nubuat berkata di dalam buku Kemenangan Akhir 620. Ia, setan, akan mendatangkan penyakit dan bencana hingga kota-kota yang padat penduduknya menjadi hancur dan sepi. Luar biasa. Kota-kota padat penduduk kok bisa sepi? Dan kita sedang hadapi sekarang penggenapan nubuatan, karunia nubuatan. Kota-kota menjadi sepi, lockdown, social distancing. Nubuatannya digenapi. Selanjutnya dia katakan, setan mencemari udara sehingga ribuan orang binasa karena wabah. Bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Kemenangan Akhir 620. Luar biasa. Ribuan orang akan binasa. Sekarang ini saya baru cari data terakhir. Ada 276.000 lebih orang yang meninggal karena wabah ini. Ribuan orang akan binasa dinubuatkan. Karena ia telah mencemari udara. Saudara, mencemari udara digenapi. Mencemari udara. Apakah virus corona mencemari udara? Penelitian terakhir Harvard Medical School menyebutkan tentang aerosol. Aerosol adalah partikel virus menular yang dapat mengambang atau melayang di udara. Aerosol disebarkan oleh orang yang terinfeksi coronavirus bahkan tidak menunjukkan gejala. Ketika mereka berbicara, bernapas, batuk, dan bersin. Orang lain dapat menghirup aerosol ini dan terinfeksi virus. Aerosol coronavirus dapat tetap di udara hingga 3 jam. Sehingga masker dapat membantu mencegah penyebaran. Nubuatan sudah disebutkan bahwa setan akan menyebarkan virus wabah di udara. Sudahkah saudara pakai masker? Jauh sebelum datangnya wabah virus di udara. Virus corona. Roh nubuat telah menubuatkannya. Ternyata nubuatan itu sedang digenapi. Saya mengambil kesimpulan. Tulisan roh nubuat diilhamkan oleh Allah. Dan saya mengajak saudara dan saya pada saat ini. 2 Tawarik 20 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Saudara mau berhasil? Percayalah kepada tulisan-tulisan yang diilhamkan. Perjanjian lama, perjanjian baru bersama tulisan karunia roh nubuat sebagai warisan yang ada di dalam gereja yang terakhir. Maka saudara akan berhasil. Tuhan memberkati kita. Amin.